Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Dwi Jayanti, NIM 1262062010008 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengembangan kurikulum. Definisi kurikulum. Definisi kurikulum ada dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, definisi kurikulum ini awalnya berhubungan dengan olahraga. Secara terminologi, istilah kurikulum dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan yang diselesaikan guna mendapatkan suatu tingkatan, yaitu ijazah. Secara garis besar, kegiatan kurikulum ini tidak melulu kegiatan di dalam kelas, tetapi juga mencakup kegiatan-kegiatan yang ada di luar kelas. Tidak ada pembatasan yang tegas antara intra dan ekstra kurikulum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan inti dari pembelajaran pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Untuk mengembangkan kurikulum terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu tujuan. Hal yang pertama dilakukan yaitu mengidentifikasi tujuan pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran, kita harus melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sumber belajar. Kita harus mencari beberapa sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi terhadap keefektifan pembelajaran yang telah kita laksanakan untuk menjadi lebih baik. Hal ini diperoleh dari landasan-landasan filosofis dan kebutuhan. Mengapa pentingnya kurikulum? Pentingnya kurikulum karena sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, sesuai apa yang telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan pendidikan. Dengan itu, kurikulum dalam pendidikan sebagai arah dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu penyesuaian. Penyesuaian ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara keseluruhan. Yang kedua, pengintegrasian. Pengintegrasian ini mendidik pribadi yang terintegrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, diferensiasi, yaitu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan secara perorangan dalam masyarakat. Yang keempat, persiapan. Hal ini mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studinya yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu pemilihan, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang ia inginkan sesuai dengan potensi yang ia miliki. Yang keenam yaitu diagnostik. Diagnostik ini membantu siswa memahami dan menerima dirinya sehingga mereka dapat mengembangkan semua potensi yang ia miliki. Kurikulum untuk anak usia dini. Anak usia dini ini merupakan tahap terpenting dalam pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, emosional, dan sosial anak. Kurikulum bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak untuk memiliki kesiapan menempuh pendidikan selanjutnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum bukan hanya sebagai dokumen yang berisi rencana pembelajaran, tetapi juga mencakup sebuah tujuan, konsep-konsep yang dimiliki untuk memperluas pengalaman belajar anak usia dini. Kurikulum yang digunakan saat ini pada pendidikan anak usia dini. Perubahan kurikulum sudah 8 kali mengalami perubahan, yang setiap tahunnya memiliki ciri khas masing-masing. Peningkatan terus dilakukan yang pada akhirnya muncul kurikulum terbaru yaitu 2013. Kurikulum 13 ini sangat cocok digunakan pada pendidikan anak usia dini karena
Kurikulum ini mendorong berkembangnya potensi anak untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai suatu komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kurikulum pendidikan anak usia dini ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan persekolahannya. Karakteristik kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah 1. Mengoptimalkan perkembangan anak. Yang berarti kurikulum harus mendukung terlaksananya layanan holistik integratif dengan memadukan layanan pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu menggunakan pembelajaran tematik dengan penjelasan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Hal ini yaitu pembelajaran tematik sangatlah penting untuk anak usia dini karena pembelajaran ini mengakomodasikan pengenalan konten, nilai agama dan moral, alam, kehidupan, budaya dan simbol melalui pembelajaran. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.